surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara bersukacita hari ini? Berapa banyak saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya? Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Memberikan kemenangan buat setiap kita atas segala dosa kita. Atas segala sakit penyakit kita. Atas segala penderitaan kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Dan hari ini kita boleh merayakan kebangkitannya. Kebangkitan atas segala maut. Atas segala kutuk. Dan kita dibebaskan dan kita menerima kemenangan dari Yesus Tuhan kita. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kami boleh hadir di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Untuk kami boleh menerima pengampunan, untuk kami boleh menerima keselamatan, untuk kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami meninggikan Engkau dari tempat ini Tuhan. Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri ditinggikan dan dipuji. Kami menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji penuhi tanda-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Kau hadir di sini Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan, kami menyembah-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
hadapan Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Dia. Sembah dan puji kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji nuitatamu, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi nyatakan Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Engkau Raja segala raja. Tiada yang seperti Tuhan. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak dipuji. Haleluya. Bagimu segala pujian. Engkau layak disanjung tinggi dari tempat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Engkau nyatakan di atas kayu salib. Demi kami yang berdosa ini diselamatkan. Demi kami yang berdosa ini menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sorak-sorai terdengar dari tempat ini. Dan kita semua orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu. Kita semua siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudara boleh menyapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dia bangkit. Dan mari kita semua, kita bangkit bagi gereja Tuhan. Haleluya. Ini saatnya bagi kami Tuhan. Bangkit bagi gereja-Mu. Mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah. Dengarkan panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi gereja. Bangkit. Mari maju. Umat pemenang. Mari kita semua. Umat pilihan Allah. Dengarkan panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi gereja. Mau maju Tuhan. Umat pemenang. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap
bangkit bagi Engkau. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan amin bagiku. Yesus hidup, katakan Dia bangkit, Dia bangkit, mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Serukan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Semuanya boleh angkat tangan saudara. Kibarkan panji kemenangan. Dia Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Yesus bangkit, Dia luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara masih kuat berdiri? Amin. Boleh kasih senyum yang terbaik meskipun gak kelihatan pakai masker. Tapi saya percaya saudara bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa di dalam namanya. Sebab firman Tuhan berkata hanya ada satu nama yang di dalamnya ada keselamatan. Amin. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Dengan iman katakan, dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Bila sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung, takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Katakan, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Jadikan ini deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Yuk sekali lagi katakan, iman sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung, takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa
dalam nama Yesus aku sembuh, aku hidup, ada kuasa. Serukan, Dalam nama aku Yesus aku sembuh, aku hidup, ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus. Yuk dengan iman katakan, ada kuasa di dalam namamu, nama Yesus. Ada kuasa di dalam namamu, nama. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Ada kuasa Di dalam namamu, nama Yesus. Ada kuasa di dalam namamu, nama Yesus. Ada kuasa di dalam namamu, nama. Serukan sekali lagi katakan, ada kuasa di dalam namamu, nama Yesus. Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa, terpercaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan. Dalam percaya Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada
saya persilahkan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Ada kuasa di dalam kematian Tuhan. Ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan. Yang hari ini kami bersuka cita karena kami bersama-sama menikmati kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, berikan roh hikmat pengertian bagi kami semua. Bagi hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menyampaikan apa yang Engkau mau. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita menikmati hari yang tidak bisa dilupakan. Ini hari gereja Tuhan. Kebangkitan Tuhan telah membangun atau membangkitkan gerejanya. Dan kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama menikmati kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Tema kita di hari ini adalah Akulah kebangkitan dan hidup. Ini bukan hanya merupakan tema, tapi ini juga pernyataan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kok gak ada yang jawab? Ini yang tanya Tuhan Yesus, bukan saya. Tuhan berkata, percayakah engkau akan hal ini? Amin. Bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan dan Yesus sendiri adalah kebangkitan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan pengakuan Rasul Paulus mengenai kebangkitan Tuhan ini. Saya akan membaca Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah, salah satunya ialah mengenal, mengetahui, memahami kuasa kebangkitan Yesus. Ini juga yang harus kita pahami supaya pengiringan kita kepada Tuhan adalah pengiringan yang benar. Kita mengikut Tuhan dengan benar, kita mengikut Tuhan dengan serius kalau kita mengetahui kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini, kuasa kebangkitan Yesus adalah merupakan pernyataan bahwa
ada kebangkitan dari antara orang mati, dan ayat Alkitab menyatakan yang pertama ialah bahwa Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kristus bangkit mengalahkan kuasa maut, menyatakan kemenangan atas maut, dan dia tidak mati lagi. Kebangkitan Tuhan ini beda dengan kebangkitan Lazarus. Lazarus waktu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan Alkitab mencatat Lazarus bangkit. Dan setelah itu beberapa saat kemudian mati juga dia. Kebangkitan Yesus di sini beda juga dengan kebangkitan pemuda yang sudah dibawa ke pekuburan. Dipikul, dibawa ke pekuburan. Pemuda itu dibangkitkan dari kematiannya. Tapi beberapa saat kemudian, tahun kemudian, berapa tahun kemudian, tidak dicatat oleh Alkitab, dia mati. Kebangkitan Yesus ini juga beda dengan kebangkitan anak Yairus. Yang mati, dia mati. Setelah bangkit, dia mati. Tapi kebangkitan Yesus ini adalah kebangkitan yang luar biasa. Dia tidak mati lagi, karena dia telah memakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Dan kebangkitan inilah yang akan kita terima dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan menerima kebangkitan ini dalam kehidupan kita. Dan karena itu Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan. Dia bisa keluar dari kuburan begitu saja. Karena tubuhnya tidak sepadan lagi dengan dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia. Kenapa kuburan terbuka? Supaya murid-muridnya bisa melihat bahwa Yesus tidak ada dalam kuburan. Tidak perlu Yesus itu keluar dari kuburan itu melewat batu yang menutupi kuburan itu dibuka. Enggak perlu, dia keluar begitu saja. Lihat pada waktu pintu-pintu terkunci, murid-murid berkumpul dalam ketakutan. Yesus muncul tanpa buka pintu, karena tidak ada satupun yang menghalangi. Tubuh kemuliaan inilah yang akan kita terima. Kuasa kebangkitan inilah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, dia tidak takut untuk menderita dalam kehidupannya. Jadi, mari kita pahami ini. Ini yang akan kita terima pada saat kita bangkit dari kematian. Yesus telah buktikan ini, Yesus telah menjadi contoh kepada kita sekalian. Jadi yang kedua, kebangkitan Yesus dari antara orang mati sebagai bukti bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang mati akan bangkit. Ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama, orang-orang akan menerima kehidupan yang kekal. Kebangkitan yang kedua, orang-orang jahat yang akan dibangkitkan dan menerima hukuman. Bersyukurlah kepada orang-orang yang percaya. Saudara patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kebangkitan kepada kita untuk memiliki tubuh kemuliaan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus memberikan kepada orang-orang di Korintus satu pernyataan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat yang ke-16 berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kita orang yang paling malang dalam dunia ini. Iman kita sia-sia, pengharapan kita sia-sia. Tapi ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar, Yesus bangkit. Dan berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sebab orang yang percaya itu juga akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi yang kedua, kebangkitan Kristus sebagai bukti bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Kematian bukan akhir kehidupan kita. Kematian bukan penghabisan hidup kita. Tetapi kematian adalah akhir kesempatan manusia untuk menjalani hidup dalam dunia ini. Baik berbuat benar maupun berbuat salah. Berakhir di kematian. Dan setelah kematian masih ada kehidupan yang menantikannya. Mari kita tata hidup ini. Mari kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Supaya kita peroleh kebangkitan yang pertama dan kita terima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dari antara orang mati melahirkan kita kembali. Hidup kita bukan dipermak. Ada permak levis. Itu levis yang rusak diperbaiki. Tetapi Yesus melahirkan kita kembali. Mari saya baca ayat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi, melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan ke sebelahmu, hidupmu penuh pengharapan. Kalau ada orang bertanya bagaimana hidupmu, hidupku penuh dengan pengharapan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati melahirkan kita. Hidup kita yang sudah tidak berpengharapan, hidup kita yang akan masuk neraka, hidup kita yang akan binasa, dilahirkan kembali supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Apa pengharapan itu? Ayat yang keempat berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Surga bukan moga-moga. Surga itu sebuah kepastian. Dan itu dimeteraikan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sehingga kita semua memiliki pengharapan untuk masuk surga. Surga kepastian atau moga-moga?
Pasti ke surga? Sekali lagi katakan, pasti ke surga. Ngomong sebelah, kamu pasti ke surga. Amin. Pasti ke surga. Tuhan sudah merintisnya jalan itu. Dia merintis jalan ke surga. Dan kebangkitannya melahirkan kita untuk memungkinkan kita masuk ke sana. Sebab Tuhan telah melahirkan kita kembali. Tanpa kelahiran kembali tak dapat melihat surga. Itu kata Tuhan kepada Nikodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk surga. Ngelihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Tapi kebangkitan Kristus merupakan jaminan bagi saudara dan saya untuk kita boleh menerima surga dalam kehidupan kita. Sebab itu Rasul Paulus juga menulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14. Saudara-saudaraku, aku tidak mau engkau tidak mengetahui tentang orang yang mati, supaya engkau tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ayat 14, jika engkau percaya Yesus mati dan bangkit, kita percaya juga orang yang mati di dalam Kristus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dilahirkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan surga bukan moga-moga, tapi surga sebuah kepastian. Sebab itu Rasul Paulus ingin mengetahui kuasa kebangkitan ini. Dan pada saat dia menyadari kuasa kebangkitan ini, dia berkata, maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan. Karena itu Rasul Paulus berkata, dia tidak takut menghadapi apapun juga. Sebab hidupnya penuh dengan pengharapan. Hidupnya penuh dengan kepastian. Sebab itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya Yesus. Tetap pegang janji Tuhan. Dan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan katakan digenapi dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita mau tinggal bersama dengan Tuhan, selama-lamanya Alkitab mencatat. Rasul Paulus terus menuliskannya, melanjutkan kata-katanya kepada orang-orang di Tesalonika itu. Bahwa pada saat sangkakala berbunyi, tanda diberi, Yesus datang, orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Akan ada reuni besar-besaran di sana. Sebab kita akan, yang hidup, yang masih hidup akan diubahkan. Dan yang mati dibangkitkan. Dan bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ada nyanyian berkata begini. Boleh kasih musik. Kita nyanyikan pujian ini. Karena kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini pengharapan kita. Ada pertemuan di udara. Di mana itu nadanya? Mungkin di G kali. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Rupanya ini nyanyian jadul ya. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu. Tahu saudara. Nyanyian jadul ini. Ya, tapi ini perlu dinyanyikan. Sebab itulah pengharapan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyi
Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudara rindu? Saudara rindu? Tapi nyanyinya nggak rindu ini. Rindu? Rindu bertemu di udara? Kalau rindu, mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Mari kita mengangkat tangan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ya, tetap berdiri. Karena kuasa kebangkitan Tuhan telah mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan Tuhan telah membuktikan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan Tuhan telah melahirkan saudara menjadi ciptaan yang baru, dan saudara masuk ke dalam kerajaan surga karena kebangkitan Tuhan telah memberikan pengharapan yang pasti kepada kita, bukan moga-moga. Kebangkitan Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan bertemu Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Mari kita renungkan kuasa kebangkitan Tuhan ini. Tuhan telah berjuang untuk hidupmu dan hidupku. Tuhan telah berjuang sampai dia harus mati disalibkan untuk menyelamatkan hidupmu. Dia bangkit
dari antara orang mati mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal. Bersyukurlah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Di hari kebangkitan Tuhan ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu, surga bukan moga-moga, tapi surga sebuah kepastian. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Amen. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya dalam hidupnya, apakah aku kalau mati masuk surga? Mungkin masih ada yang ragu-ragu akan janji Tuhan ini. Sekarang bukalah hatimu untuk engkau memiliki kepastian dalam kehidupanmu. Kuasa kebangkitan Tuhan telah memberikan kepastian kepada kita. Sebab kalau Tuhan tidak bangkit, tidak ada kepastian. Tetapi karena Dia bangkit, maka kita punya kepastian. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah kami setiap pribadi. Engkau melepaskan kami. Engkau berikan kepastian kepada kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Engkau tidak mati lagi. Itulah kebangkitan yang akan kami terima. Bahwa kami akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak akan sakit, tidak akan mati. Maut tidak berkuasa atas diri kami. Terima kasih untuk kebangkitan ini ya Tuhan. Kebangkitan-Mu telah membuktikan kepada dunia bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Engkau sebagai buah sulung kebangkitan. Dan kebangkitan-Mu telah melahirkan kami kembali. Semua yang rusak telah dilahirkan kembali. Semua yang hancur telah dilahirkan kembali. Dan kami memiliki kepastian untuk kembali ke surga. Di mana Engkau ada, di situ kami juga berada. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati penggembalaan di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami mengucap syukur kepadamu. Di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Tuhan ini, bangkitkan kami untuk lebih semangat kembali ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang berpikulan berat terima kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakub Bambang Subowo yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan di hari Paskah ini, bahwa kebangkitan Kristus bukan kebangkitan yang terjadi dalam beberapa kisah dalam Alkitab, tetapi kebangkitannya adalah kebangkitan untuk hidup
selama-lamanya. Karena dia adalah Allah, dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan. Dan kebangkitannya melahirkan kita kembali untuk kita dapat menerima kehidupan kekal yang pasti. Amin saudara. Berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangannya dan sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saat ini saya boleh menyapa mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya baik yang di balkon ataupun yang di bawah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bergabung. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, saya ucapkan selamat bergabung di dalam ibadah Paskah GBI Jelambar Timur. Dan saat ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sebentar jam 11 siang, Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah Paskah onsite. Ya, ini untuk pertama kalinya anak-anak Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah tatap muka. Tempatnya adalah di gedung ini di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak dan mungkin setelah ibadah ini selesai langsung lanjut dan mungkin mau memberikan makan terlebih dahulu, boleh melakukannya di lantai 2 di ruang foyer yang telah disediakan oleh guru-guru Sekolah Minggu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk hari Rabu, kembali Wanita Betel Indonesia mengundang seluruh wanita di tempat ini hadir dalam program Wanita Cakap Berdampak yang kali ini mengambil tema mengelola marah pada wanita yang akan dilayani oleh Ibu Susan R. Halim, yaitu hari Rabu tanggal 20 April pukul 5 sore di gedung 35. Kemudian di hari yang sama tetapi diadakan secara online via Zoom, kembali komunitas pasangan suami istri mengundang para pasangan suami istri ataupun juga mungkin saudara yang sedang merencanakan pernikahan boleh ikutan join sebagai bekal untuk hidup di dalam pernikahan. Yuk kita lihat dulu pesan-pesan dari Kompas berikut ini. Ya Tante. Oh, kenapa? Ya, jangan sedih ya Tante ya. Ya nanti kita dukung dalam doa deh Tante, kita doa sama-sama ya. Iya, supaya menantu Tante punya kasih Kristus dan bisa sayang sama Tante ya. Oke, baik. Oke Tante, bye. Kenapa Ci? Serius amat Ci? Iya, ini dapat curhatan dari seorang tante yang lagi sedih. Sedih kenapa Ci? Iya, dia merasa menantunya nggak sayang gitu sama dia. Oh gitu. Aku malah punya temen, dia merasa kalau dia nggak disayang sama mertuanya. Lah, jadi gimana ya, bingung ya. Yang satu curhat sama aku, dia nggak disayang sama menantunya. Kamu? Iya, dia merasa nggak disayang sama mertuanya, merasa dibanding-bandingkan, ikut campur urusan rumah tangganya. Tapi sepertinya memang di kehidupan itu seperti banyak kisah seperti itu ya, banyak permasalahan, pertengkaran antara menantu dan mertua ya. Iya. Tapi puji Tuhan ya, kita punya mertua yang baik ya. Oh iya dong Ci. Oh iya Ci. Gimana bulan tuh? April. Ada apa di bulan April? April Mop? Bukan Ci. Temu Kompas kita akan bahas tentang aku, kamu, dan mertua. Wow, Pas banget Ci. Keren itu temanya. Iya. Ngomong-ngomong, siapa yang akan sharing pembicaraan dengan kita? Itu dengan Bang Ojak Ci. Oh, dengan tanggal Bang 20 Ojak. April Ci. Kira-kira Jam 19.30. di mana itu? Di virtual Zoom Ci. Wow, asik juga ya kalau lewat virtual Zoom. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu, tapi kita di rumah aja kita juga bisa hanya klik satu tombol Zoom. Kita sudah bisa belajar ya tema Bener ini ya. banget, Ci. Oke, kalau begitu kita harus ajak teman-teman kita yang lain ya. Temen aku juga yang kemarin ada konflik sama mertuanya, itu udah pasti harus ikut. Oh, betul. Sama tuh nanti tante yang telepon sama aku juga aku mau ajak deh. Iya. Oke, kita ajak teman-teman kita yang lain juga ya. Oke, rekan-rekan Pasutri dimanapun berada, kami mau mengundang semuanya untuk ikut ibadah atau temu Kompas Pasutri atau Kompas GBI Jelambar Timur pada tanggal 20 April jam 19.30 dengan pembicaranya Bapak Pendeta Marojahan
dan ibu. Pastikan ya kita semua bisa join sama-sama untuk kita masuk belajar, bahkan kita sharing, bahkan mungkin kita saling curhat ya, untuk kita menemukan hal yang terbaik supaya kita nggak konflik-konflik lagi nih. Kalau kita sebagai menantu kita nggak konflik sama mertua, kalau kita sebagai mertua nggak konflik sama menantu. Oke ya rekan-rekan semuanya, kita tunggu. Bye. Oke, pesan dari Kompas ya, jadi nggak cuma sekedar mungkin Bapak Ibu yang saya punya mertua atau punya mantu, yang nggak punya pun tetap harus belajar ya. Jadi ini pesan yang kuat dan kiranya Temu Kompas ini bisa memberkati setiap kita dan membekali setiap kita dalam hidup berumah tangga. Dan berikutnya adalah di hari Kamis ibadah doa tetap berjalan, yaitu di Gedung 35 pukul 4.30 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah doa tetap lakukan dengan protokol kesehatan. Dan kemudian selanjutnya adalah untuk hari Kamis di hari yang sama pukul 7.30 malam, 19.30 ya akan diadakan Youth Community. Ini komunitas anak-anak muda, jadi anak-anak yang sudah usia 18 tahun ke atas ya. Jadi boleh ikut dalam Youth Community yang diadakan di Gedung 35 juga pukul 19.30 di hari Kamis tanggal 21 April. Dan selanjutnya adalah remaja ya, kalau tadi pemuda ini remaja ya, teenager ya. Jadi anak-anak yang usianya sekitar 12-13 tahun sampai dengan 17 tahun bisa ikut di dalam ibadah remaja, dan ibadah ini kembali diadakan on-site tatap muka dengan tema Rise Up hari Minggu tanggal 24 April yaitu minggu depan pukul 12 siang di Gedung 35. Dan untuk ibadah kita minggu depan tanggal 24 April juga akan mengambil tema hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, dan kita akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah tatap muka tetap wajib lakukan registrasi. Dan selanjutnya adalah jangan lupa tanggal 24 ya, jadi tanggal 24 banyak banget ya. Kita akan kumpul lagi celengan-celengan yang sudah kita simpan selama ini. Kita kumpulkan di dalam gereja Tuhan tanggal 24 April. Celengan-celengan yang sudah ada nanti dikumpulkan ke pengurus ya. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita. Persembahan kita akan adakan 2 kali. Yang pertama yaitu untuk operasional gereja, dan kemudian yang kedua adalah kita akan gunakan untuk melengkapi dari gedung gereja ini karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang masih kita harus lengkapi ya. Oleh sebab itu mari sekali lagi kita akan berdoa, kita memberikan korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat memberikan korban syukur Bapak Ibu Saudara melalui transfer ataupun scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, besar kasih-Mu tidak sebanding dengan apa yang kami kerjakan dalam hidup kami untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi hari ini, jikalau kami punya kesempatan untuk memberikan korban syukur dari apa yang Tuhan sudah beri banyak dalam hidup kami akan berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami akan berikan dengan hati yang mencintai Tuhan. Biarlah korban syukur ini boleh berkenan kepada Allah dan boleh dikelola bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati pernikahan kami, Engkau memberkati mata pencaharian kami, dan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita yang terbaik. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri.
setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Oh, oh, dialah bangkit, bukan bangkit, katakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, lidah mengaku, nyatakan Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kami siap bangkit bagi Engkau Tuhan. Amin. Mari bersama-sama dengan iman nyatakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan. Amin. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Semuanya boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kibarkan panci kemenangan. Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami mau bangkit bagimu Tuhan. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Sekali lagi katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Biarlah ini iman dan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh bangkit. Bangkit bagi setiap orang, tapi terlebih lagi bangkit bagi kami. Biarkan kami hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Karena ada kuasa di dalam darah anak domba yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ada kuasa
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Setiap jiwa dipulihkan, setiap yang sakit disembuhkan. Ada kuasa, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, amin, dalam darah anak domba Untuk doa berkat sekali lagi kami persilakan Bapak Yakub Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau melindungi kami. Tuhan, Engkau memberkati kami. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kita apa-apakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Karena itu turun atas kita sekalian dan terimalah segala berkat dan anugerah yang sempurna dari kasih Allah Bapa di surga, kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus Tuhan dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam kondisi berdoa, kami jika bersarang, kami bersyukur ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, setiap kita. Happy Sunday, God bless you all. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup.